Tuhan, beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Mohon maaf ya Pak Yongki. Ya, saya tadi gangguan di internet, jadi tidak tahu bisa masuk apa enggak, dan terus muter terus. Saya pikir ada apa? Oh, nggak bisa masuk. Udah gitu setelah susah, dapat telepon lagi. Ya ampun, ditelepon. Kelihatannya wah ini bisa lewat, ini benar lewat. Saya sudah telepon tadi Pak Yongki, tapi tetap nggak bisa jalan tadi. Tapi ya sudah, saya bilang oleh kemurahan Tuhan, kalau sampai jalan, ya memang waktu Tuhan. Kalau enggak, ya wes. Saya bilang, masuk saudara, puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Oke. Ya. Singkat saja, saya juga sapa Pak James Sugianto dan Ibu, Tuhan memberkati, dan semua pendoa yang luar biasa, terutama Pak Yongki dan Ibu, mantap. Haleluya. Nah, ada Tuhan judul. berkati Pak Victor. Sama-sama, mantap Yongki. Haleluya. Nah, yang saya mau sampaikan itu judulnya lah singkatnya, menggerakkan hati Tuhan. Gitu ya. Judulnya itu menggerakkan hati Tuhan. Banyak orang Kristen dan banyak orang yang disebut pendoa, tapi adakah bisa menggerakkan hati Tuhan? Itu penting. Amin, ya toh? Jadi ini saya lihat ada banyak orang, apalagi zaman sekarang banyak yang berdoa, tapi motifnya doa macam-macam. Saya ini diundang grupnya macam-macam. Ada grup doa ini, doa bangsa, doa ini, semua. Tapi beberapa motivasinya supaya naik ratingnya. Jemaatnya kecil tapi lumayan, kalau main virtual kenceng ya loh, jadi namanya naik. Ya Allah, saya bilang haleluya, ini gak gampang saya bilang, karena jadi gembala itu harus memang benar-benar dipanggil dan diteguhkan oleh Tuhan, gitu ya. Saya bilang terus terang, karena tidak tahunya, wah mereka ini pendoa. Saya pikir orang ini kok aktif sekali, kok bisa ini padahal dia gembala. Saya cek gerejanya, ya ampun cuma 20 orang, pantesan nggak sibuk sama gembala jemaat. Tapi ratingnya naik, dikenal mana-mana. Wah, Mbak Tuhan ini terkenal sekali sekarang. Saya bilang, oh, jadi saya mau bilang sama saudara, bahwa kita perlu tahu bagaimana menggerakkan hati Tuhan. Ya, kalau enggak, saudaraku, rasa-rasanya doa itu kok berat. Rasa-rasanya doa ini apa betul dijawab? Enggak punya keyakinan, karena memang motivasinya lain. Mari kita lihat dulu langsung Lukas pasal yang ke-10. Ya, Lukas pasal 10. Ya, saya baca saja ya cerita ini ya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di seluruh kampung. Seorang perempuan yang bernama di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Lihat, Marta terima loh, ya, luar biasa. Banyak orang terima Yesus kan, jadi Kristen, gitu. Banyak orang yang juga mengizinkan Tuhan hadir. Itu betul, bagus. Terus dibilang 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Jadi yang ketemu dulu Marta dengan Yesus, ya. Terus punya saudara namanya Maria. Terus dibilang Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ya, saya langsung singkat ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Banyak orang berdoa tapi dekat kaki setan. Bukan dekat kaki Tuhan, dekat kaki setan. Apa? Karena dia lebih dekat sama persoalannya daripada Tuhannya. Yang dipikirin persoalannya bukan Tuhannya, saudaraku. Dan ini bahaya sekali. Ada banyak orang duduk bukan dekat kaki Tuhan, ya, tapi dekat kaki apa? Depresi. Kaki apa? Ya, kaki kekhawatiran, kaki ketakutan. Masih ingat Efesus 4:27? Jangan beri kesempatan pada iblis. Tapi bahasa Inggris bagus ya. Jangan beri tempat untuk iblis berpijak. Bahasa Inggrisnya bagus. Efesus 4:27. Yes, haleluya. Iya. Dan tadi pagi waktu saya berdoa,
saya itu pikirkan ada sesuatu yang mau sampaikan dalam waktu singkat di acara ini. Tapi Tuhan rubah. Pagi tadi Tuhan siapkan ayat ini. Suruh bicara tentang ini. Menggerakkan hati Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan itu timbul hatinya. Ya, tertuju kepada kita. Oke, jadi yang pertama itu dekat kaki Tuhan. Mungkin saya masih bisa ada waktu ya Pak ya, 5 menit masih bisa ya Pak? Masih ada 15 menit Pak Victor. Oh haleluya, ya wes. Maaf ya, gara-gara Belanda menang mungkin jadi salah. Excited. Mari kita lihat Mazmur 2. Mari lihat Mazmur 2. Ya, Mazmur 2. Sambil saudara buka, saya mau bilang ya, Tuhan tuh sayang sama kita, dia tahu kesukaan kita, gitu. Saya kenal hamba Tuhan di Bogor ya, sudah meninggal ya, almarhum ya, Pak Yoyo ya, Awan Datu. Ya, saudara, hobinya itu sepeda motor gede, muge. Zamannya orang belum muge-mugean, dia sudah muge-mugean. Itu Tuhan tuh sayang loh, sampai moge itu dikirimi terus loh, bayangin sampai bingung, sampai dipuas-puaskan. Moge itu macam-macam loh. Ya, dan dia tidak beli, dan dia tidak minta, tidak pernah di khotbahnya dia khotbah tentang moge, nggak pernah. Tapi Tuhan tahu gitu. Yang kedua, ya, saya juga lihat ada orang yang suka ini apa burung gitu loh, ya, burung suaranya bagus. Ada juga hamba Tuhan di Jakarta, dikirimin semua burung. Lucu juga. Padahal dia tidak pernah ngomong soal itu. Jadi Tuhan tuh tahu kesukaan kita. Amin. Apalagi kalau kita dekat sama dia. Oh, dia jawab. Oke, lihat. Mazmur tadi? 2 dikatakan, oke, ayat 11 ya. Beribadahlah kepada Tuhan, ini, dengan takut. Dengan takut. Takut di sini hormat yang begitu rubah. Saudara, kalau seorang raja masuk ya, itu rakyat sangat hormat sekali, tidak berani macam-macam, nggak berani bertingkah. Ya, waktu Presiden Jokowi datang ke Belanda, kami para pemimpin gereja juga diundang. Waktu beliau masuk, semua itu diam. Habis tepuk tangan dia duduk semua diam. Artinya apa? Memberikan kekhususan perhatian karena ini orang istimewa. Kok bisa datang dengan baik gitu ya. Nah, apalagi Tuhan. Lihat ayat ini, beribadahlah pada Tuhan dengan takut. Nah, bahasa Indonesia bagus. Karena Indonesia ngerti budaya ini. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Amin. Yes. Jadi suruh hormat sama Tuhan dan ciumlah kakinya. Apa itu ciumlah kakinya? Yang pertama tadi saya sudah singgung. Ya, kita ada di bawah kakinya. Kita ada di merendahkan hati di hadapannya. Itu maksudnya. Ya, di bawah kaki Tuhan untuk merendahkan hati. Jadi kita submit, ya, kita ada di bawahnya. Amin. Kita menunjukkan hormat. Nah, mencium kakinya ini dalam mungkin bisa, kalau bisa kita lihat dulu ya, King James mungkin. Oke, saya lihat King James dulu supaya mana dia? Ya. Oke, Mazmur 2. Oke. Tadi ayat yang ke-11. Serve the Lord with fear, ya, and rejoice with trembling. Bahasa saya waktu bacain ini, ada tambahannya, and rejoice with trembling. Lucu ya, di Indonesianya dibilang beribadahlah pada Tuhan dengan takut. That's it. Terus nggak ada trembling tadi. Terus dibilang pada ayat 12, ayat yang ke-12 bahasa mana nih? Inggris, kiss the sun. Coba sudah lihat ayat 12-nya, bahasa Inggris ya tapi ya. Kiss the sun. Lest the be angry. Kiss the sun. Cium anaknya. Lah bahasa Indonesia tadi cium kakinya karena kita respect. Tapi kata kiss, ya, mencium di sini harus punya hubungan gitu. Kalau nggak ada hubungan, saudara cium bisa ditempeleng.
Saudara naik masuk toko, saya lihat penjaga toko mbok cium dua digeplak langsung. Apalagi di toko deket-deket toko toko barang-barang mewah, ya ada seorang istri terus saudara cium, wah geger. Suaminya ngamuk luar biasa. Makanya saya mau bilang, kita harus punya hubungan yang begitu baik, yang membuat hati Tuhan bisa bergetar. Amin, saudara. Kita kembali langsung ya supaya waktu cukup. Lukas pasal yang ke-10 tadi, ya bagus sekali dibilang Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Jadi ibadah kita, ibadah yang sampai betul-betul kita merendahkan hati. Sampai punya hubungan yang begitu dekat sama Tuhan. Dan dikatakan terus mendengarkan perkataannya. Lukas 10 ayat yang ke-39. Terus dengar perkataannya. Saudara lebih terus dengar berita hoax atau perkataan Tuhan, gitu? Mendengar berita-berita negatif, gitu? COVID-19 lebih banyak daripada firman Tuhan, gitu? Sampai dibahas terus COVID-nya, sampai nggak pernah ada Alkitabnya sama sekali. Saudara, saya mau katakan saudara, mari pendoa, mari orang percaya, kita mau menggerakkan hati Tuhan. Amin. Kita mau kita mau punya hubungan yang intim, ya, yang rasanya Tuhan tuh, aduh senang, ya, haleluya. Yang kedua, dengar terus perkataannya. Singkat cerita, 40 ya. Sedang Maria sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus. Ya, garis bawah ya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Bukan salah loh melayani. Lihat. Kalau sudah baca ya, saya terusin aja supaya jelas ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Yang mendekati Yesus berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara lihat, dari ayat 38 sampai ayat 40, Tuhan tidak pernah tegur pelayanannya dari Marta. Karena melayani itu baik sekali. Tetapi, kalau kita sudah tidak di bawah kaki Tuhan, cuma dekat. Marta dibilang, Marta mendekat, dikatakan mendekati Yesus. Iya. Saudara lihat, dia bukan mencium kaki Yesus, dia bukan ada di bawah kaki Yesus, dia cuma mendekat, ya, dan langsung. Apa kamu tidak engkau membiarkan? Ya, Tuhan tidak engkau peduli. Lihat, ada kata apa? Peduli. Tuhan tidak engkau peduli. Apa Tuhan tidak peduli? Tuhan peduli. Pelayanan, tidak apa-apa, Tuhan senang. Gitu. Marta nggak ditegur. Tapi soal peduli, Tuhan peduli. Ayo, taruh tangan di dada bilang gini, Tuhan peduli sama saya. 1, 2, 3, Tuhan peduli sama saya. Jadi jangan ada yang negatif tentang Tuhan, jangan ada yang meragukan Tuhan perhatian kita. Amin. Haleluya. Yang penting kita tahu posisi kita. Dan dikatakan di sini, membiarkan aku melayani, suruhlah dia membantu aku. Karena mendekat, kata mendekat di sini dalam bahasa kita itu tidak ada kata yang menunjukkan kesejajaran. Jadi Marta itu rasanya sejajar sama Tuhan, terus bilang apa? Suruh dia bantu aku. Waduh, dia sudah perintah Yesus supaya Yesus perintah Maria. Banyak pendoa kan begitu, perintah Yesus. Bukan duduk di bawah, tapi sejajar. Mau mendudukkan diri seperti itu, jangan. Tetap kita hamba, tetap kita memperhatikan dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Terus terakhir, 41-42, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kamu khawatir, kamu nyusahin dengan banyak perkara, tidak usah. Ada banyak problem memang di dunia. Namanya problem itu ada di dunia. Kalau di surga tidak ada problem. Di dunia pasti ada problem. Gitu. Makanya dunia ini seringkali disebut lembah air mata. Itu kalau sampai baby lahir nggak nangis digebuk, biar nangis. Waktu duer nangis, wah ditepuin tangan, wah luar biasa. Orang nggak nangis digeblak. Untuk menunjukin apa? Kamu masuk dunia air mata, gitu loh. Tapi saudaraku, memang kayak gini keadaan dunia. Kita nggak usah khawatir. Nggak usah sibuk dengan banyak perkara. Maksudnya sibuk dengan hal-hal yang tidak datang dari hati Tuhan. Gitu loh. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau. Dia kenal hati Tuhan. Gitu loh. Suami istri itu kalau sudah nikah,
ada tamu duduk gitu ngobrol, suami cuma main kaca, main mata aja sebelah kanan, tek tek ngono langsung teh motu, gitu, jeng 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 jeng, ya, batuk 3 kali, makan siang, gitu, luar biasa. Itu artinya apa? Sudah dekat, mengenal hatinya. Terus 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah, ini satu saja yang, tidak banyak-banyak Bapak Ibu, satu saja yang perlu, dibilang. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Garis bawahi itu ya. Yes. Apa itu? Dia datang tadi itu merendahkan di kaki Tuhan, terus taruh perhatian terus sama Tuhan. Yes. Ya. Oke. Kita lihat, saya akhiri dengan contoh ini. 1 menit ini, mari kita lihat sama-sama. Dalam Lukas pasal yang ke-11, sorry. Yohanes pasal 11, yang Lazarus bangkit dari kematian, ya. Yes. Yohanes pasal yang ke-11, ya, singkat cerita, ya, sambil saudara buka, Yohanes 11 itu dikatakan Yesus dengar Lazarus sakit, tapi dikatakan Yesus tambah tinggal 2 hari, nggak datang, gitu. Seringkali sepertinya Tuhan membiarkan kita udah berdoa, kita udah kasih kabar, dikatakan orang memberitahu pada Yesus bahwa Lazarus sakit keras, gitu. Tambah Yesus tunggu sampai dia mati. Rasa-rasanya kayak Tuhan biarkan. Ya. Tapi supaya kamu belajar percaya, kata Yohanes 11 itu. Nah, terus saya tunjukkan pada saudara, oke, saya tunjukkan tadi supaya belajar percaya itu ayat 15 ya, Yohanes 11, 15. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Percaya pun perlu belajar. Amin. Halo. Amin. Dilatih itu maksudnya, supaya belajar percaya. Dan orang yang terus berlatih akan menjadi juara atau expert dalam hidupnya. Nah, terus Yohanes 11 ini berkata, waktu meninggal, Yesus datang, saudaraku, dikatakan di sini. Oke, kita lihat ayat ini 33 dan 38 ini ya. Dibilang gini, ketika Yesus melihat Maria menangis, nanti sudah baca sendiri ya seluruhnya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu. Ya, dan berkata, di mana engkau letakkan? Lihat, ada kata maskulah hati Yesus. Mestinya nggak usah ditulis nih maskula ya. Tapi ini ada kata itu maskula. Hancur waktu lihat Maria nangis, orang-orang nangis 38. Dikatakan 38, maka maskula. Kata ini diulang lagi. Maka maskula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ya, dikatakan di sini, mana dia? Saya ulang sedikit ya. 34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, nah ini saya tadi kelewatan kata-kata ini, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Gitu. Waktu saya baca, cari kepadanya ini kepada Lazarus yang mati, atau kepada siapa? Kepadanya ini nggak taunya ditujukan kepada Maria yang menangis. Maka maskulah. Hati Tuhan itu digerakkan dengan belas kasihan. Karena melihat Maria yang punya hubungan yang dekat. Maria yang dengar akan Tuhan. Timbul hatinya. Timbul, maskulah hatinya. Langsung dia tanya, di mana kamu letakkan? Timbul. Amin, saudaraku. Maskulah. Yes. Ya. Dan saya katakan buat saudara, bahwa Tuhan mengasihi saudara semuanya, ialah kita disebut orang-orang yang dapat menggerakkan hati Tuhan. Bagaimana kalau kita berdoa sekarang? Ya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Engkau baik. Kalau Engkau bicara seperti ini, Kau mau tarik perhatian kami, supaya kami menjadi orang kesayangan-Mu. Kau telah pilih Maria
sehingga dia boleh menikmati janjimu. Kau telah pilih Daud sehingga dia boleh mengalami janjimu. Orang-orang yang dikenan oleh engkau. Sekarang kami temukan Maria, saudara dari Marta. Dia tahu persis yang membuat engkau timbul hati kepadanya. Yaitu kami mau ambil tempat yang terbaik, duduk di kakimu. Tuhan, terima kasih untuk para pendoa yang hadir. Kau tahu hati mereka, bawa mereka. Supaya mereka lihat kemuliaan-Mu. Waktu kejadian, waktu problem terjadi, Maria menemukan Yesus yang mengasihi dia. Maka engkau, Tuhan, membuat mujizat. Kau buat mujizat kepada para pendoa yang sedang berseru-seru. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang dekat dengan Engkau. Hamba berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu menaungi kami. Haleluya. Amin.